dosen ini didesak karena apa ya, bicara nama baik lah gitu, makanya akhirnya demi nama baik akhirnya ditangkap. Nah, ada yang bilang seperti itu, tanggapannya gimana mas? Karena ini di menit akhir mas ya. Iya, jadi kalau kita lihat ini yang dispesialkan itu adalah pihak dari Roy CS. Ini fakta. Kenapa dia tidak ditahan? Ya, dia mengakukan wajib lapor. Tetapi dia masih juga melakukan tindakan-tindakan di luar dari apa yang tidak boleh atau tidak seharusnya. Jadi kalau menurut saya hal seperti ini nih jarang terjadi. Bahkan Polda Metro Jaya udah cukup baik melakukan satu tindakan yang dimana pada posisi di ujung dia melakukan satu tindakan upaya paksa, ya kan? Jadi kalau kita dalam proses dalam penanganan proses seseorang melekat seorang tersangka, tentunya apalagi dia wajib lapor, harusnya dia tidak boleh melakukan satu tindakan-tindakan atau melakukan hal-hal yang meresahkan atau membuat kegaduhan dan lain-lain. Tentunya ini menjadi contoh kita. Saya rasa ini yang harus kita pahami dan kita tahu bahwa proses hukum ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan Roy CS tentunya kalau kita sudah lihat memang dia sudah dilakukan spesial. Apa spesial? Karena dia tidak ditahan, dia wajib lapor, tetapi masih mengulangi perbuatannya. Kan kita lihat juga di TV masuk dan selalu mengelontarkan kata-kata yang tindakannya itu seperti apa yang sebelum dia melekat seorang tersangka. Jadi seolah-olah tersangka ini tidak menjadi beban buat seorang tersangka dalam legitimate dia sebagai tersangka. Harusnya kan dia tahu bahwa dia sebagai tersangka, dia wajib lapor, upaya hukum aja. Mau dia pra peradilan, mau dia melakukan tindakan-tindakan lain atau gelar perkara khusus atau apapun yang dia lakukan sehingga dia untuk melunturkan tersangkanya, tapi bukan kepada ekspos ataupun melakukan tindakan-tindakan yang melakukan hal yang sama. Kan seperti itu jadi contoh kita, rulesnya seperti itu. Bang, yang menarik kan ada beberapa mungkin pendapat Pak ataupun pakar juga berstatement bahwa kenapa harus ditahan, apakah tidak bisa menjadi tahanan rumah saja. Nah, apakah ini bisa kalaupun nanti dari pihak BCS sendiri mengajukan hal tersebut? Jadi yang namanya penangguhan penahanan, ya, kita bicara penangguhan penahanan, itu ada syarat-syarat utama. Yang pertama memang dia sakit juga memang harus ya dilakukan tindakan medis atau melakukan satu tindakan medis di mana tindakan medis ini bertanggung jawab penuh terhadap apa yang akan dia keluarkan bahwa dia sakit. Jadi dia tidak ditahan. Artinya dia dilakukan pengobatan secara intensif di rumah sakit yang dirujuk oleh pihak kepolisian. Tentunya dalam ini rumah sakit Polri, ya kan. Tetapi kemarin pada waktu Roy CS diperiksa dibawa ke rumah sakit Polri, cuman ada yang komplain kenapa harus dibawa ke rumah sakit, ya kan itu tuh ada yang komplain kenapa harus dibawa rumah sakit, toh tidak ada apa-apa terhadap tersangka, kan gitu. Tetapi ternyata ya hari ini itu ada yang sakit gitu loh. Adanya kan ini menandakan bahwa pada waktu kemarin dicek dengan pada waktu sekarang itu kan harus dibandingkan atau harus dicek apa sih penyakitnya apa, kan gitu. Kalau memang seorang tersangka sakit itu memang ya ini pengecualian, memang tidak boleh dilakukan penahanan karena seorang tersangka itu harus dalam keadaan sehat, itu poinnya. Kalau memang benar sakit ya harus benar-benar diuji secara klinis, diuji secara medis bahwa dia sakit gitu kan. Jangan sampai sakitnya itu karena ditahan terus sakit, jangan sampai seperti itu ya. Kita lihat mudah-mudahan hasil daripada uji laboratorium ataupun uji dari klinik medis itu menghasilkan apa yang terjadi. Apakah ini sakitnya ini memang benar-benar parah sehingga harus dirawat, ataukah sakitnya ini bisa berobat jalan. Nah, itu nanti kita lihat nih. Kalau memang itu memang masih bisa berobat jalan, tentunya masih bisa menjalankan proses penahanannya. Seperti itu. Bang Tommy, yang tadi kan menarik, artinya awal sempat menolak, artinya berkeberatan harus diperiksa di RS Polri sendiri. Tadi pada akhirnya ketika pasca selesai itu pemeriksaan kesehatan, pihak sana menyebutkan ada penyakit bawaan yang mengharuskan dirawat. Ini reaksi Mas Tommy ketika melihat ini ada dua statement yang berbeda, awal menolak tapi tahu-tahu menerima keadaan. Iya, itu yang kita melihat sama-sama di media bahwa kemarin tuh ya dari PH Roy CS tentunya mengatakan bahwa kenapa harus dibawa ke rumah sakit Polri kan gitu. Tapi kan itu standar
bahwa memang seorang tersangka ini memang benar-benar sehat pada waktu masuk ke dalam tahti kan gitu. Tetapi begitu masuk dalam tahti, tiba-tiba sakit gitu kan. Tiba-tiba sakit dan memang harus dilarikan ke rumah sakit kan. Nah, nanti dicek apakah kalau ini ada satu pernyataan yang berbeda terhadap kenapa harus dibawa ke rumah sakit terus sekarang menjadi sakit, itu harus diuji lagi apakah benar atau tidak kan gitu. Hasilnya tentunya pihak kedokteran yang punya wewenang atau punya dasar kenapa dia harus mengeluarkan surat bahwa dia sakit, sehingga itu tidak dilakukan penahanan di tahti gitu. Oke, bahkan butuh waktu ya bang untuk memastikan bahwa beliau benar-benar sakit itu butuh waktu ya bang. Betul. Ini kan diperiksa lantas nginep ya kan bang. Nah, kalau ada sebuah permainan, bang, ini bisa menjadi permasalahan baru guys ini. Nah ini, jadi banyak ya kejadian memang begitu masuk ke dalam tahti dia tiba-tiba sakit karena mungkin sakit itu kan dari tekanan mental, pikiran dan lain-lain, terus akhirnya juga mengganggu kesehatan. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau memang itu benar sakit, tentunya uji laboratorium tidak bisa dimain-mainkan. Apalagi dokter itu disumpah ya, dan tidak boleh mengeluarkan surat yang orang tidak sakit menjadi sakit, nggak boleh. Jadi memang itu benar-benar harus benar-benar sakit, maka tidak dilakukan penahanan di tahti, dilakukan perawatan intensif di rumah sakit Polri. Mungkin harus istirahat atau tidur sejenak untuk bisa diobatin gitu kalau dia sakit kan gitu. Tapi kata-kata sakit ini yang punya wewenang mengatakan bahwa ini sakit adalah pihak kedokteran gitu, dokter yang berwenang.